Ya, kita ngobrol lebih dalam ya. Kita ini ngadakan acara meeting di luar kota. Mulai tahun berapa Pak Jenik ya? 2014 sekali. 2014 ya? Maksudnya kalau nggak salah pertama kali kita bikin itu di Kaliurang. Oh iya, Kaliurang, Pertama kali, Jogja. 2014. Dan itu pertama kali kita memperkenalkan konsep ikut bisnis di asuransi, berangkat keluar kota, bayar. Betul. Karena selama ini kan kalau di dunia insurance itu kan hampir semua meeting pertemuan itu kan gratis, Pak. Gratis. Pertemuan asuransi itu kenapa sih kok identik sama gratis gitu? Sedangkan saya di dunia bisnis jaringan sebelumnya semuanya berbayar. Itu apa tuh yang jual rumah properti aja bayar jutaan itu baru masuk. Properti sekarang ya? Karena konsepnya beda. Menurutku ya konsepnya beda, Pak Alamsyah. Kita tahu di industri asuransi sama di industri bisnis jaringan. Kalau di industri bisnis jaringan, kita memang dibentuk dan diajak jadi pebisnis, Pak, entrepreneur. Untuk investor. Iya kan? Justru itu kalau kita di bisnis jaringan, karena kita memang judulnya aja independent business owner, pemilik bisnis mandiri. Bayar. Itu kenapa kita hampir semua pertemuannya bayar, betul nggak? Betul. Iya. Kalau di bisnis jaringan semua pertemuannya hampir semua pertemuan bayar. Tapi kalau di insurance memang konsepnya sedikit beda. Di situ kita dibentuk menjadi sales force. Kita bicara insurance zaman dulu ya. Insurance zaman dulu kan memang larinya dibentuk ke sales force. Bahkan kadang-kadang sampai sekarang masih terdengar kok di kalimat kita, para manajemen di industri asuransi menyebut kita sebagai sales force gitu loh, tenaga penjual. Sales force ya. Nah, karena Tenaga kita penjual. dilihat dan dipandang sebagai tenaga penjual, sama kayak sebuah perusahaan kalau mengadakan gathering, outing atau pertemuan, emang pernah lihat pegawai apa kerja di Astra terus ada pertemuan itu terus bayar itu kan nggak ada gitu loh. Nah, cuman saya memang kenapa kok kita nyeleneh sendiri ya, karena saya kepingin meskipun kita di industri asuransi, kita kepingin tim kita itu mentalnya mental pebisnis. Karena emang di Univision kita memang dibentuk jadi entrepreneur, bukan sebagai sales force. Saya ingat di awal dulu itu kan terjadi banyak ini ya, Kontroversi. kontroversi. Terus akhirnya kita ini sekarang setelah berjalan 10 tahun ya, ternyata di beberapa tempat pun juga mulai melakukan hal yang sama ya. Yes, bersyukurlah teman-teman yang lainnya di industri insuran juga sudah mulai melihat hal yang sama. Bagaimana industri ini harus digerakkan ke depan. Faktanya dengan pola lama, dengan pola pembentukan sales force. Dari pertama kali industri asuransi ada dari tahun 90-an sampai detik ini, jumlah penetrasi marketnya nggak berubah. Menurut saya selama industri asuransi nggak berubah, memandang industri ini sendiri, ya marketnya juga nggak akan berubah. Nah kalau Shirley ini kan sebelumnya pernah di asuransi ya. Kalau kita bicara sama orang baru gabung, hitung-hitungan secara ekonomis itulah, kan saya belum berhasil, saya belum sukses ya, belum dapat income lah. Masuk ya di awal itu saya harus investasi besar gitu kan. Menurut Shirley, sejak kapan sih sebaiknya orang-orang itu atau teman-teman kita ini memulai untuk mengikuti pertemuan yang punya nilai investasi? Sejak awal kan bagus kan, jadi motivasi Anda untuk mengembalikan investasi 600.000 itu kan jadi ada ya toh. Jadi kalau Anda kurang masalah ya tambahilah masalah Anda, misalnya ngutang. Nek ono beban itu malah tambah semangat. Iya kan gitu. Biasanya kan Oh, ya. Kok masih gitu ya? itu motivasi tertentu. Jadi kalau Anda nggak punya motivasi, ini bisa jadi motivasi Anda investasinya. Tapi itu benar loh. Itu di dunia perbankan dimainkan. Jadi semua pegawai bank, nggak usah sebut namanya ya, itu semua karyawannya itu wajib untuk ngajuin KPR, pinjaman, supaya nggak apa? keluar, supaya semangat. Supaya kerjanya. semangat, nggak ada alasan malas. Kalau enggak, utangnya nggak bayar ya. Kemarin saya ikut kelas ya. Jadi kelas-kelas tentang awareness tapi di bagian bidang, ada yang tentang uang, tentang apa pendalaman gitu. Ada juga yang PNS loh, PNS juga ikut kelas-kelas gitu berbayar juga. Mestinya kan nggak relate ya, buat apa PNS kan udah gaji pasti, ada uang pensiun lah bla bla bla. Tapi kenapa dia kok ikut mau untuk ikut-ikut kelas yang begitu? Ya mungkin karena dia planningnya endingnya nggak mau jadi endingnya kayak PNS kan gitu kan? Ya kan? Itu kenapa dia melakukan lebih? Karena kalau dia iya kan kalau Ya, misalkan karena dibalik itu ya Pak ya, kayak saya lihat ya mau PNS mau apapun itu ternyata ada bedanya kemampuan untuk dia menghasilkan uang dan kemampuan untuk dia itu memegang uang itu, having money itu ternyata nggak sama-sama terimanya, tapi yang satu mungkin bisa terciptakan aset, yang satunya nggak bisa. nah apa tuh yang dibikin gitu Seth? Nah itu tadi tergantung program apa yang ada di
dalam Anda semua itu. Nah itu kalau Anda tidak mengenali sampai mati pun ya Anda nggak pernah kaya.